Kita mau rehat nanti jam 13.45. Ya, kesempatan berikutnya kepada penuntut umum. Yang sudah ditanya jangan lagi, suaranya pun dilembutkan. Yang penting sampai ke ahli dan bisa dia jawab, bisa kita catat semua sehingga bisa kita tarik kesimpulannya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menggali beberapa hal yang menurut kami perlu penegasan juga dari ahli, terutama terkait dengan barang bukti elektronik yang pada akhirnya nanti menjadi alat bukti elektronik. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan bagaimana tata cara perolehan barang bukti elektronik? Contoh kasusnya, barang bukti elektronik apa yang boleh saya tahu? Misalnya handphone seperti itu. Jadi pertanyaan saya sebenarnya seperti ini. Ya. Untuk memenuhi syarat formil daripada proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti elektronik, misalnya tadi seperti handphone dan seperti yang ada di dalam barang bukti di perkara ini. Baik, jadi kalau handphone disita saat pemiliknya ada, lalu akan dilakukan mobile forensik di tempat, karena software Celebrate UVET itu mobile, alias bisa dijalankan di laptop ataupun di komputer lain yang mobile, tidak hanya bisa dilakukan di laboratorium digital forensik saja. Nah, karena sifatnya mobile, si terdakwa bisa melihat proses digital forensik yang dilakukan terhadap handphone tersebut. Nah, handphone tersebut dicolokkan ke software Celebrate UVET misalnya, lalu dilakukan proses forensik imaging sampai detail, sampai lengkap, lalu di printlah laporannya yang versi software tersebut. Report hasil dari forensik digital dari Celebrate UVET, yang mana itu otomatis, alias tidak diperlukan skill tertentu, tinggal mengklik sebuah tombol report saja. Nah, dari sebuah tombol report tersebut akan bisa di print seluruh dokumen dan detail apa yang ada di komputer, apa yang ada di handphone tersebut berikut hashingnya sesuai yang dengan kebutuhan kasus tersebut. Nah, setelah di print oleh ahli yang melakukan, itu diperlihatkan ke terdakwa dan dimasukkan sebagai dalam berita acara penyitaan, di mana yang disita adalah handphonenya ini dengan hasil forensik digital ini, dengan hashing-hashingnya ini disepakati atau dikonfirmasi di berita acara penyitaan barang bukti elektronik. Oke, jadi semua prosesnya itu disaksikan oleh para pihak? Iya, betul. Semuanya ya? Maksudnya para pihak penyidik dan ya, dari terdakwa, pihak pemilik yang disita tadi, kemudian itu. penyidik, apakah tidak ada misalnya dibawa kepada suatu tempat untuk dilakukan pemeriksaan dengan alat tertentu misalnya? Bisa. Tadi kan makanya tadi saya tanya barang bukti elektroniknya jenisnya apa? Ya, tadi ini handphone. jaksa handphone. Yang handphone itu penjelasan saya seperti itu. Mobile Celebrate UVET bisa dilakukan mobile, bisa di mana aja. Jadi tidak bisa perlu pakai laptop, bisa pakai mobile komputer yang mobile bisa dibawa, alias terdakwa ataupun pemilik handphone tersebut bisa melihat. Jadi bisa misalnya di tempat ini juga bisa dilakukan bersama-sama ya? Bisa. Oke, terima kasih. Kemudian saya berbicara tentang produk ataupun produk yang dihasilkan dari sebuah proses digital forensik dan dihubungkan dengan pasal 5 Undang-Undang ITE. Bisa saudara sebutkan? Pasal 5 atau pasal 6 maksudnya kali ya? Pasal 5 ayat 1, ayat 2. Boleh dielaborasi tolong pasal 5 ayat 1 dan ayat 2-nya? Saya kurang hafal. Ini terkait dengan produk forensik digital, ya, yaitu yang pertama. Mestinya kalau produk di pasal 6 setahu saya. Ada kaitannya, ini terkait dengan alat bukti hukum yang sah. Ya, betul. Ya. Prosesnya itu dijelaskan di pasal 6. Prosesnya adalah harus dijamin keutuhannya tadi. Nah, dijamin keutuhannya itu toolsnya ataupun operasionalnya adalah teknik digital forensik. Ya, di situ kan ada 3 hal yang artinya
dari ketentuan pasal 5 tersebut ada 3 hal produk kalau tidak salah yang dihasilkan dari sebuah proses digital forensik. Itu ada informasi elektronik, ada dokumen elektronik, dan juga ada cetakan begitu. Nah, ini hubungannya dengan produk yang dihasilkan dari sebuah proses forensik digital. Betul. Pertanyaan saya, ini tadi saksi juga, ahli juga sudah menjelaskan terkait dengan produk yang dihasilkan tadi. Ya. Artinya dalam sebuah proses digital forensik yang dilakukan oleh ahli juga, dihasilkanlah sebuah produk. Tadi udah ditanyakan juga sama penasihat hukum, makanya dia senyum-senyum sebelah sana saya lihat. Cuma saya mau penegasan saja sebenarnya terkait dengan setelah proses tadi dilakukan, kemudian dihasilkan sebuah produk, di mana produk yang dihasilkan satu berupa cetakan, tetapi tidak utuh begitu. Tetapi satu lagi berupa sebuah DVD, di mana dalam DVD tersebut menyajikan secara utuh, tetapi kita juga tidak bisa buka. Kita buka pada waktu itu ahlinya ada di sini begitu. Ya, baik. Kan? Pertanyaan saya terkait dengan produk tersebut, apakah bisa juga dikatakan sebagai alat bukti hukum yang sah menurut pasal 5 Undang-Undang ITE? Baik, produk yang dimaksud JPU tadi adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetak. Iya. Benar, itu merupakan sebuah produk dari Ya, digital cukup. forensik. Itu aja yang Tapi produk tersebut, ya sama seperti produk pada umumnya, produk itu dapat dibuat oleh siapapun dengan teknik apapun. Nanti ada pertanyaannya lagi, cukup ahli. Ya. Penuntut umum, sebentar, lebih sabar, selesai dulu dia menjawab. Ya, Ada biar pertanyaan tuntas. lanjutannya ya, Ya, Pak? tunggu dulu. Ya, Silakan. tunggu saja. Yang penting kita catat kesimpulannya. Selesai dulu dia menjawab, baru ajukan pertanyaan lain. Takut lupa. Silakan, ya? kalau masih ada pertanyaannya. Siap. Jadi seperti pada umumnya, semua orang bisa membuat produk dengan cara apapun. Ya. Nah, produk tersebut kebetulan kalau berupa barang bukti elektronik yang harus sah secara hukum, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan di pasal 6-nya. Ya. Jadi, 3 produk tadi walaupun salah satunya tetap harus mengikuti cara prosedur pembuatannya, yaitu yang ditetapkan di pasal 6. Setuju. Setuju. Ahli, apakah semua barang bukti elektronik itu diperlukan digital forensik untuk dibawa menjadi bukti di pengadilan? Bukan kata kalimat saya, tetapi amanah dari Undang-Undang ITE tersebut, pasal 6. Bukan juga hasil dari keilmuan digital forensik, tidak. Tapi karena di zaman teknologi sudah mulai merambah kemana-mana, akhirnya muncullah ilmu digital forensik tersebut, muncullah standar-standar operating procedure secara internasional. Nah, itu yang menentukan bukan bukan seseorang, tetapi standar tersebut dan diratifikasi menjadi sebuah undang-undang atau peraturan di sebuah negara. Jadi menjawab pertanyaan jaksa, kalau menurut best practice saya selama ini, seluruh kasus, seluruh barang bukti elektronik, kalau mau dilakukan proses hukum yang optimal dan menjadi barang bukti yang sah, itu harus dilakukan proses digital forensik. Gitu ya. Kemudian tadi ahli juga sudah menerangkan bahwa penyidik bisa memenggal BAP sesuai dengan kebutuhannya. Koreksi saya kalau saya salah. Benar. Benar ya. Kemudian hal tersebut di dalam perkara ini telah dilakukan oleh penyidik, diambil sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di dalam penggalan-penggalan tersebut oleh ahli pada waktu kita tanyakan, memang tidak disajikan keseluruhan, karena apabila disajikan itu sangat tidak memungkinkan apabila dikeluarkan dalam bentuk cetak gitu, karena memang ada pesan suara, ada pesan macam-macam yang jumlahnya sangat banyak gitu. Pendapat ahli terkait dengan itu? Ya, kebetulan ahli tersebut juga menyampaikan kok di statement BAP-nya di pertanyaan tersebut, dia menyampaikan ada sejumlah percakapan dan ditampilkan sebagian percakapan dan dilampirkan
beberapa file attachment. Nah, yang saya tidak pahami adalah pernyataan jaksa tadi adalah pernyataan jaksa ataupun pernyataan ahli bahwa tidak dimungkinkan dicetak ataupun ditampilkan semua karena Katanya apa? bisa penuh ruangan ini katanya. Apa? Bisa penuh ruangan sidang ini gitu. Kalau saya melihat dari jenis mobile device sih, menurut saya tidak. Masih memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. Apalagi tadi jaksa sama ahli dari penyidik pun juga menyampaikan bahwa dia menampilkan nih di dalam DVR. Nah, mestinya di DVR tersebut bisa diakses oleh semua pihak dan lengkap. Kan nggak bakal memenuhi apa-apa kan, cuma satu DVD saja gitu. Oke. Kemudian kemarin dalam fakta persidangan juga ada beberapa chat yang di WA itu kita lihat dihapus gitu, baik yang di screenshot, baik juga dari hasil Celebrate kalau nggak salah yang dituangkan dalam bentuk hasil ekstrak ya, yang dalam bentuk DVD kemarin kita udah tayangkan juga di depan persidangan, tetapi di situ ada chat yang dihapus. Kalau menurut pengetahuan ahli, apakah ahli bisa memastikan kapan cat tersebut dihapus? Pasti bisa, nggak perlu ahli sebenarnya. Kalau seseorang sudah menggunakan software forensik, kalau dia mengerti ilmunya dengan tepat, ada namanya istilah make time, modified access dan creation time. Nah, make time ini bagi seluruh ahli digital forensik yang knowledge-nya lengkap, itu pasti bisa mengetahui kapan sebuah file itu terhapus, oleh siapa, bagaimana, tekniknya apa, dan lain-lain. Semuanya itu bisa terrecover baik pakai teknik sederhana maupun pakai teknik advance. Itu akan muncul semuanya. Apakah kalau misalnya cat tersebut tetapi dalam bentuk cetakan seperti ini kita tunjukkan kepada ahli, ahli bisa mengetahuinya? Atau harus dalam bentuk digital juga? Harus dalam bentuk digital, karena yang dianalisa adalah raw image-nya, bukan hasil cetak. Digital forensik itu hanya bisa melakukan proses analisa terhadap logical file raw image, bukan sebuah dokumen hasil cetak. Oke. Kemudian, apakah cat yang dihapus di dalam WA itu bisa dikembalikan utuh? Akan sangat tergantung dengan kondisinya baik device maupun aplikasinya tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pakai ilmu komputer sederhana aja. Sesuatu yang telah terhapus akan bisa di-recover, tetapi sesuatu yang tertimpa atau overwritten itu tidak akan bisa recover. Menjawab pertanyaan jaksa, selama file tersebut atau chat tersebut masih hanya dalam kondisi terhapus dan masih bisa di-recover, dia akan ter-recover. Tetapi kalau chat yang sudah dihapus ternyata menggunakan teknik wipe atau overwritten, itu tidak akan bisa ditarik kembali, tapi hanya tampilan deleted message saja. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan, usahakan tidak berulang. Iya Pak, baik Pak. Ahli, apabila dilakukan suatu modifikasi terhadap hasil ekstrak dari suatu barang bukti elektronik saat si examiner sedang melakukan pemeriksaan forensik, apakah proses modifikasi tersebut bisa terdeteksi? Bisa. Bisa. Apakah jejak digital modifikasinya bisa diketahui? Bisa. Apabila hasil dari pemeriksaan forensik yang seorang examiner kerjakan di suatu laboratorium forensik, katakanlah di negara X, lalu barang bukti elektronik tersebut juga dilakukan pemeriksaan forensik oleh laboratorium lain di negara lain dengan menggunakan tools yang lain. Pertanyaan kami, apakah hasilnya akan berbeda? Saya tidak bisa menjawab secara langsung karena tidak lihat. Misalnya di negara X menggunakan tool Celebrate, di negara Y menggunakan Tableau atau Axio. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Bisa saja berbeda karena masing-masing tools itu mempunyai fitur-fitur tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh software lainnya. Kemudian, dapatkah ahli jelaskan apa sih yang dimaksud dengan chain of custody? Chain of custody adalah saat barang bukti itu disita,
lalu dilakukan perintah penyitaan, lalu dimasukkan ke dalam kontainer barang bukti, lalu diproses atau diambil oleh para praktisi digital forensik di labnya masing-masing. Semua kejadian ataupun proses tersebut harus terekam dalam sebuah form chain of custody, sehingga untuk memastikan bila terjadi sebuah perubahan, di titik mana terjadi perubahan tersebut dan bisa dipastikan siapa yang melakukan perubahan tersebut atau terjadi malpraktis terhadap proses digital forensik. Intinya chain of custody itu untuk menjaga agar kalau terjadi perubahan ataupun modifikasi ataupun lainnya bisa ketahuan secara langsung siapa ataupun kapan dilakukannya. Apakah itu merupakan standar internasional berlaku universal? Betul. Apabila penanganan terhadap pemeriksaan forensik dari suatu barang bukti elektronik sudah dilakukan sesuai dengan chain of custody, apakah barang bukti elektronik tersebut admisibilitasnya dapat diterima oleh persidangan? Selama di awal berita penyitaannya yang seperti JPU sebelumnya menyatakan, selama ada berita acara penyitaan dan sudah disepakati oleh pemilik atau terdakwa, itu bisa. Oke. Ahli tadi di awal kan menerangkan bahwa ahli adalah CEO pada PT Digital Forensik. Saya mau tanya ini nih. Ahli memiliki laboratorium digital forensik? Betul. Oke. Terakreditasi? Saya standar internasional saya miliki sendiri. Tidak merefer ke terakreditasi di Indonesia. Tidak merefer ke terakreditasi Indonesia? Karena di swasta kami tidak memiliki di Indonesia tidak memiliki aturan tersebut. Di swasta tidak memerlukan. Tapi penegak hukum ataupun instansi pemerintah yang mereka memiliki aturan tersebut, tapi tidak oleh swasta. Saudara kan bukan penegak hukum. Pertanyaan kami, bagaimana cara ahli memperoleh peralatan laboratorium digital forensik? Kami praktisi digital forensik, dan barang digital forensik itu tidak hanya spesifik boleh dibeli oleh penegak hukum saja. Kami sebelum penegak hukum di Indonesia punya digital forensik pun kita sudah dipakai oleh penegak hukum. Laboratorium jenis apa yang ahli miliki? Banyak, kita ada komputer forensik lab, ada mobile forensik lab, ada audio forensik lab, dan lain-lain. Tools yang ahli miliki apa? Ada Celebrite, ada FTK, ada beberapa yang open source, ada cukup banyak sih sebenarnya. Tools ahli dan laboratorium ahli sering dikalibrasi rutin? Yang mulia, kami keberatan itu kan kendaraan Bentar, pribadi. nanti keberatannya itu saya udah bilang giliran. Tunggu saja, nanti saya beri ada keberatan tadi di keterangan ini. Kita sampaikan ya. Tunggu. Baik, silakan dulu. Baik, silakan penuntut umum gilirannya. Coba fokus ke keahlian ahli. Kita ingatkan lagi. Apakah alat yang ahli miliki rutin dikalibrasi? Rutin lah. Oke. Siapa yang mengkalibrasi? Apa? Yang mengkalibrasi siapa? Apa yang Anda tanya, software kalibrasi yang mau ditanya di kalibrasi software apa? Apa aja, silakan tanya. Nanti baru saya sebutkan. Tapi rutin dikalibrasi? Rutin dikalibrasi? Rutin lah. Oke. Nah, kemudian terkait yang tadi ditanyakan oleh saudara penasihat hukum, foto WhatsApp. Ya. Yang terlihat jempolnya, apakah menurut ahli itu direkayasa atau tidak direkayasa? Tidak bisa menjawab secara pasti karena itu intinya prosesnya. Ahli, kalau sudah jawab tidak bisa menjawab secara pasti, jangan dilanjutkan. Jangan meraba-raba di sini, yang pasti-pasti. Kalau ahli bisa memberi pendapat sesuai keahliannya, jawab. Kalau tidak sesuai keahliannya, no. Begitu ya. Biar terang perkara ini. Baik, lanjutkan penuntut umum. Kalau ahli mengatakan tidak dapat menentukan hal itu, lalu dari mana saudara bisa menyimpulkan pendapat saudara hari ini bahwa foto tersebut tidak sah? Tidak sesuai prosedur dengan apa yang ditetapkan oleh pasal 6 Undang-Undang ITE, tidak lengkap dan tidak utuh. Bagaimana kalau pemeriksaan forensik oleh seorang examiner terhadap foto tersebut hasilnya sama?
apakah hasil pemeriksaan forensiknya dianggap tidak sah? Dua-duanya akan sangat tergantung apa yang telah dilakukan dan apa barangnya. Kalau Intinya saya hanya menjawab apa yang ditampilkan, dilihatkan, dan menurut pendapat saya. Kalau yang ditanyakan JPU itu sudah substansi masuk ke arah teknisnya, dan sedangkan saya tidak melakukan teknisnya. bicara nilai hashing, apakah untuk mengetahui nilai hashing bisa dilihat dengan kasat mata? Dilakukan proses, bukan kasat mata maksudnya apa? Apakah tidak memerlukan tools? Pasti pakai tools. Pakai tools. Kalau di Celebrate otomatis sudah ada. Oke. Atau pakai tools tambahan lainnya. Oke. Dalam beberapa perkara narkotika, tidak semua percakapan menggunakan handphone jenis Android ataupun iPhone. Seringkali menggunakan HP polyphonic yang tidak dapat dilakukan screenshot. Bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Apakah hanya harus mengandalkan screenshot aja, ataukah seorang examiner harus mengandalkan hasil pemeriksaan forensik dari BBE tersebut untuk mengekstrak datanya? Polyphonic ya? Iya. Ya. Jadi apa yang dipertanyakan oleh jaksa adalah handphone yang bukan smartphone maksudnya ya? Betul. Oke. Malah handphone bukan smartphone itu lebih gampang dan lebih banyak tools untuk menampilkan data yang di dalamnya. Jadi nggak perlu screenshot. Sudah banyak tools karena itu handphone lama, teknologi lama. Kita mengekstrak handphone polyphonic lebih gampang. Jadi nggak perlu di screenshot. Banyak tools yang dapat menampilkan data begitu saja gitu loh. Tidak perlu di screenshot. Cukup? Masih ada? Satu lagi, silakan. Terima kasih majelis. Saudara ahli, sepengetahuan saudara ahli di Indonesia APH yang memiliki Celebrate itu siapa saja? Ada Kominfo, ada di PPNS Kominfo, lalu ada Polri pastinya, lalu ada BIN. Sepengetahuan saya sih jaksa juga punya. Lalu sebentar, terakhir Bais saya lihat juga sudah ada. Sepengetahuan saudara ahli, apakah sertifikasinya atau sertifikasinya sama dengan semuanya itu sama, atau alatnya beda-beda, atau tadi menyampaikan saya toolsnya beda? Sertifikasi atau license atau versinya maksudnya? Iya betul. Oke. Kalau sertifikat license-nya saya pastinya tidak tahu karena mereka beli kapan, license saya sampai kapan. License itu akan sangat menentukan dia dapat versi berapa terakhirnya. Kalau dengan yang ada di laboratorium ahli, apakah sama atau beda? Kalau jenisnya sih sama pasti, jenis Celebrate UVT pasti sama. Karena saat ini Celebrate itu hanya keluar namanya Celebrate UVT for PC. Nah, UVT for PC itu yang seperti tadi saya sebutkan, bisa diinstal di komputer di lab, bisa diinstal di laptop ataupun di device lainnya selama kita membawa license-nya. Selama license-nya itu berupa dongle ataupun nempel di komputer tersebut. Ya. Contoh maksud saya, kalau misalkan masyarakat umum, misalkan ada ditemukan alat bukti elektronik seperti yang tadi disampaikan dibahas di sidang ini, dapat melakukan pengujian atau di lab saudara ahli? Mestinya bisa. Dan tergantung jenis device-nya apa dan disupport oleh software apa versi tersebut atau tidak. Kan saya tidak tahu handphonenya jenis apa aja di kasus itu. Oke. Dan apakah dapat diajukan ke persidangan nantinya? Selama ada yang meminta saya dari sisi penegak hukum, bisa mestinya. Dan termasuk termasuk penasihat hukum. Cukup, terima kasih majelis. Cukup ya. Baik. Sudah selesai. Oke. Cukup atau masih ada? Masih ada atau sudah cukup? Baik, biarkan ahli, biarkan saja. Tolong dibantu, geser, ganti tempat. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkuat untuk penjelasan pasal 5 ya, Undang-Undang ITE. Bisa ahli bedakan apa itu informasi elektronik dengan sistem elektronik? Informasi elektronik adalah sebuah data ya dalam
bentuk elektronik ataupun dalam bentuk digital yang di sebuah device yang bisa berupa tulisan, foto, video, gambar, audio, dan lain-lainnya. Itu informasi elektronik ya. Betul. Kalau sistem elektronik, Sistem elektronik adalah sistem yang melakukan proses integrasi terhadap mengalirnya sebuah informasi elektronik, mengalirnya sebuah dokumen elektronik, melakukan transmisi. baik, itulah lengkapnya di pasal 5 ya. Informasi elektronik bisa menjadi alat bukti kalau dan sebagai alat bukti yang diperluas ya, kalau dia bersumber dari menggunakan perangkat sistem elektronik kan. Tidak. Itu di pasal 3-nya. Informasi elektronik, dokumen elektronik. Ya, kalau Bukan, dia menggunakan tidak sistem hanya elektronik. Kalau dia menggunakan sistem elektronik kan? Tidak, menurut pendapat saya tidak. Pasal 3. Di pasal Saya bukan 3. ahli hukum, tapi Pasal- saya menerapkan. Pasal 5 ayat 3. Penuntut umum, jangan terus didor saja dia. Baik, Yang Mulia. Siap dulu jawabannya, baru tanya lagi. Ya, silakan. Baik, terkait dengan ini, kalau WhatsApp itu aplikasi termasuk informasi elektronik apa sistem elektronik? Informasi dokumen elektronik. WhatsApp, Ya. apakah dia Setelah menjadi sebuah percakapan yang kita lakukan forensik, itu dokumen elektronik jadinya. kalau aplikasinya sendiri itu sistem elektronik atau informasi? Ya, aplikasinya sama operating system handphonenya sama internetnya itu sistem elektronik. Tapi yang ditampilkan oleh digital forensik, kalau di WhatsApp utamanya adalah percakapan. Tapi kalau mau dibuktikan bahwa percakapan si A dengan si B dilakukan menemukan nomor handphone sekian dan nomor handphone sekian, lalu menggunakan internet provider apa dan provider apa dan juga IP address-nya, nah itu baru sistem elektronik. Artinya WhatsApp adalah sistem elektronik. Di dalamnya ada informasi elektronik tadi ya. Dan dokumen elektronik. Betul. Termasuk ada tulisan, Betul. chat, Dan chat dan bisa attachment, gambar, ya. Attachment foto, berupa video. audio. itu adalah informasi elektronik ya. Betul. Baik. Apakah di WhatsApp ini bisa juga dirubah informasi Bagaimana? elektroniknya? Apa? Apa bisa dirubah? Ya bisa. Kan saat sudah saat data tersebut nempel di handphone itu bisa diakses oleh software forensik, lalu dilakukan tampilan. Tampilannya kalau tidak dilakukan dengan prosedur yang sah, makanya ada ilmu hashing tadi. Nah, kalau tidak dilakukan yang proper atau baik itu sengaja atau tidak sengaja, data itu bisa berubah. Bisa sengaja atau tidak sengaja. Saudara bisa bedakan itu bisa dirubah atau tidak? Kalau ada sidik jari digital yang awal disepakati pertama kali, bisa. Sangat bisa. Kalau yang ditampilkan tadi bisa saudara mengetahui apa Tidak. itu dirubah atau tidak? Tidak, karena nggak ada komparasinya. Kita mau mengetahui sesuatu barang itu asli harus ada komparasinya. Yang asli itu dasarnya apa? Referensinya di situ. Baik, artinya aplikasi WhatsApp bisa menjadi sistem elektronik kalau menggunakan handphone ya? Ya. Iya. Handphone ataupun Itulah komputer, ada perangkatnya. WhatsApp web, semuanya bisa. Itulah perangkatnya sistem elektronik. Betul. Handphone itu disita dengan sah, dengan prosedur yang sah oleh penyidik. Terus penyidik meminta ahli digital forensik untuk melakukan proses digital forensik dengan standar internasional dan juga dengan SOP versi 2000. Dan sudah dilakukan tahapannya mulai dari analisa fisik dan juga termasuk pemeriksaan termasuk. Pertanyaannya apa? Apakah tahapan ini bisa dinyatakan handphone tadi sebagai barang bukti itu sah? Ya, kalau tahapannya seperti yang disebutkan jaksa, ya sah. Tapi kalau yang kita bahas di persidangan ini sudah saya jawab tadi. Informasi dalam handphone tersebut menghasilkan ada data berupa informasi elektronik berupa data gambar, itu juga sah yang bersumber dari handphone tadi. Jadi jaksa menanyakan apa yang diasumsikan jaksa, apa yang kita bahas Bukan di persidangan. diasumsikan. Perangkatnya sistem elektroniknya kan handphone, disita dengan sah. Ya kan? Di dalam handphone tadi ada informasi elektronik. Ya. Apakah itu juga sah? Sahnya dalam maksud Di situ di dalamnya kan ada informasi elektronik itu kan ada tulisan, gambar, video. ya. Intinya yang mulia, saya mau menyampaikan sebenarnya udah
cukup banyak saya jelaskan hal ini dari Baik. tadi. Intinya bukan apa yang disampaikan oleh jaksa tadi. Intinya kan kita membahas apa yang terjadi dalam persidangan ini. Nah, kalau yang ditanya jaksa tadi, ini kasus lain, asumsi baru, data lain, atau apa maksudnya? Bukan kasus lain. Ini terkait dengan persidangan kita. Kasus lain. Terkait dengan persidangan kita perkara ini. Tolong dijelaskan, saya kurang. Sebentar kalau begitu. Penuntut umum, coba siapkan pertanyaan yang gamblang. Kalau ada narasinya dulu di awal, Si dokumen hasil. diminta pendapat dari ahli nih. Tapi saya ingatkan, kalau sudah jelasnya, misalnya sebagai adigium, sebagai teori yang sudah tertera dalam undang-undang, tentu kita tidak perlu minta pendapat. Nah, yang perlu minta pendapat itu untuk kejelasan tentang fakta yang ingin kita gali. Silakan. Ada tulisan, ada chat, ada gambar video, ada juga chat yang dihapus, yang bersumber dari handphone yang disita. Apakah ini termasuk alat bukti elektronik yang sebagai data informasi elektronik? Betul. Betul, itu jawabannya. Cukup, Ada lagi? cukup yang mulia. Terima Cukup kasih. seluruhnya? Ya, cukup dari penuntut umum. Baik, silakan satu. Jelas saja, karena Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.